segalanya, Kau segalanya bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sadar benar Tuhan bahwa hidup ini hanya berarti karena Yesus yang membuat kami menjadi berarti. Tanpa Yesus kami bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kami tidak dapat apa-apa. Tanpa Yesus kami kosong. Kami semua berdosa, sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi Yesus membuat kami menjadi berarti. Kami yang berdosa ditebus, kami yang rusak dipulihkan, kami yang tidak berarti dibuat menjadi berarti. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan terbaik malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama dengan GSJA Siloam Kuan Heu. Kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini ada di dalam rencana Allah. Bukan sebuah peristiwa kebetulan. Tuhan membawa kami ada di tempat ini. Dan karena itu Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan akan jam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkenan menyatakan isi hatimu. Tuhan berkenan menyatakan maksud dan kehendak-Mu bagi semua umat Tuhan yang ada di Kuan Heung dan sekitarnya. Berkat-Mu turun di atas setiap kami malam hari ini Tuhan. Di dalam jam pemberitaan ini, jangan lewatkan satupun di antara kami Tuhan. Kenali kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menghinggapi setiap kami. Tuhan berkenan yang sakit malam hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan diberi kecukupan. Nyatakanlah mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Allah bekerja di tempat ini, menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati malam hari ini bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya malam hari ini Tuhan baik buat kita semua. Tuhan rindu melawat, memberkati kita semua di tempat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kebenaran yang mau saya seberangkan buat kita adalah beriman sampai tutup mata. Sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, jangan beriman sampai bulan depan saja. Ya. Bilang lagi samping kiri kanan, jangan beriman hanya pas sakit saja. Bilang lagi samping kiri kanan, jangan beriman pas lagi ada masalah saja. Nah, tapi beriman sampai tutup mata. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya katakan ini tentu punya dasar atau punya alasan yang kita harus sama-sama perhatikan. Jadi kalau saya berkata bahwa beriman sampai mati atau beriman sampai tutup mata, itu bukan karena mau-maunya saya, tetapi itulah maunya Tuhan bagi kita semua orang percaya, bagi kita semua gereja Tuhan, bagi kita semua anak-anak Tuhan.
kita diminta untuk beriman sampai akhir hidup kita. Ada amin? Lihat ayat ini, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 dan ayat 39 lebih dulu. Perhatikan teks Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Begini firman Allah, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Dan apabila ia apa? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi itu ayat bilang, kalau ada orang yang disebut orang beriman, tapi dia kemudian mengundurkan diri, atau dia tidak sampai akhir, dia tidak sampai tutup mata, dia hanya di tengah jalan saja, atau dalam keadaan tertentu saja, maka ayat Alkitab berkata, Allah, aku di sana hanya besar, itu berarti Tuhan tidak akan berkenan kepada orang itu. Karena Tuhan menghendaki semua orang yang beriman itu sampai garis akhir. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu bukan orang yang mengundurkan diri. Ya. Kalau kita bukan orang yang mengundurkan diri, maka di sana dikatakan, saudaraku, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kita ini orang-orang yang beriman itu pasti sampai kepada akhir hidup kita. Tidak hanya di tengah jalan lalu mengundurkan diri, tapi kita akan terus melewati hari lepas hari, tantangan lepas tantangan, masalah lepas masalah, tapi kita tidak akan mundur. Karena iman yang dikaruniakan kepada kita sampai akhir hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Karena itu orang Kristen yang beriman sejati, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia tidak akan kena penyakit muntaber, alias mundur tanpa berita. Ya saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, dia tidak akan pernah mundur, saudara. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun keadaannya, dia akan tetap maju sampai garis akhir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi kalau kita pakai kitab pun iman atau kita pun percaya, pasti ketong sone mampu. Ya. Nah, karena Tuhan tahu ketong ini sone mampu dan ketong pun iman dan ketong pun percaya, maka Tuhan yang kasih itu iman kepada kita. Iman yang Tuhan kasih itu adalah iman yang tidak bisa, saudaraku, direbut oleh keadaan apapun. Iman yang Tuhan berikan kepada kita, itu iman yang akan memelihara hidup saudara dan saya dalam keadaan apapun sampai akhir hidup kita. Lihat ayat ini, Filipi 1 ayat 29. Tampilkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Saya mau ngajak kita semua baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara perhatikan, Paulus bilang kita ini dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Itu berarti percayanya kita dikaruniakan. Tapi bukan hanya percaya saja yang dikaruniakan. Kita juga dikaruniakan untuk apa? Menderita. Tapi saudara, karena yang dikaruniakan kepada kita ini percaya yang dari Tuhan, maka penderitaan apapun tidak bisa membuat kita mundur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya beda anak-anak Tuhan yang dapat percaya dari Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang mengaku percaya hanya dari depun diri sendiri. Itu beda. Saudara yang terkasih, kalau kita percaya dari kita pun diri sendiri,
Waktu masalah berat datang, kotong akan angkat tangan lalu kita bangun lari. Saudara, kita tidak sanggup menghadapi masalah itu. Kita bisa menyangkal iman kita. Contoh di dalam Alkitab banyak. Tapi contoh yang paling terkenal adalah Yudas Iskariot. Itu percayanya percaya yang dari diri sendiri. Bukan dikaruniakan oleh Allah. Karena kalau percaya yang dikaruniakan oleh Allah itu dimiliki oleh Yudas Iskariot, dia tidak mungkin akan mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya seperti itulah yang Tuhan kehendaki saudara dan saya miliki. Semua kita gereja Tuhan, mau denominasi apapun, GSJA, GBI, GEMIT, saudara, Kemah Injil, Pentakosta, apa saja, Tuhan menghendaki kita punya iman yang bukan datang dari diri kita sendiri, tapi iman yang datang dari Allah, yang membuat kita akan tetap bertahan dalam segala situasi kehidupan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena iman orang Kristen itu akan terus diperhadapkan dengan banyak sekali ujian. Iman orang Kristen itu tidak pernah tidak diperhadapkan dengan ujian, saudara. Lihat Yakobus pasal yang pertama. Kita perhatikan, saudara, mulai ayat yang kedua. Begini firman Allah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti pencobaannya satu atau banyak? Satu atau banyak? Bilang samping kiri kanan, hidup ini banyak cobaan. Tapi saudara lihat, meski banyak cobaan, ayat yang ketiga mengatakan, mari kita perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, ujian itu adalah masalah itu. Ya saudara, jadi masalah bagi kita itu ujian. Ujian itu berarti ada maksud baik. Saya mau tanya anak-anak semua yang sekolah, kalau kamu ikut ujian itu berarti mau naik kelas atau turun kelas? Naik kelas. Berarti ujian itu baik atau tidak? Baik dong. Nah, ujian kita orang Kristen itu bukan datang di gereja lalu Pak Pendeta bagi-bagi soal. Itu bukan. Ujian kita orang Kristen hari Minggu datang gereja, hari Senin dapat ujian. Hari Selasa dapat ujian. Ujiannya di mana? Ujiannya di rumah, ujiannya itu di pasar, ujiannya di tengah jalan, ujiannya dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang kita di sekitar kita, tetangga kita, kenalan kita. Ujian, soal ujian dong yang kasih sama ketong. Ya saudara, maukah kita lulus ujian? Kalau mau lulus ujian, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti dengan iman yang datang dari Tuhan. Tidak bisa iman dari diri kita. Sebab kalau iman dari kita, begitu soal ujian datang, kita jawab menurut kita pun mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ujiannya datang soal nomor 1 misalnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, 1 datang lalu kemudian marah-marah di kitab rumah. Tidak tahu ujung pohon dari mana, tiba-tiba dia datang berdiri dan bilang, "Weh, lu memang kurang ajar ya saudara." Kita keluar pikir, kita lihat, Okto, kenapa kau model begitu? Ya saudara, lu jawab begitu, lu jangan banyak tanya, biar ramas lu, ya saudara. Begitu saudara, itu ujian iman. Nah kalau kita pakai kita pun kekuatan sendiri, kita bilang, "Hai Okto, lu pikir saya tidak bisa lawan kau? Kau tunggu dulu saya masuk ini, angka parang lu selesai." Itu karena saya jawab pakai saya pun kekuatan. Saudara, tapi ketika ujian itu datang dan ada iman yang dikaruniakan Allah, maka saudara tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saudara akan tahu bagaimana menghadapi masalah itu dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ada iman yang dikaruniakan oleh Allah, bukan iman dari diri kita sendiri. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bapak-bapak semua bangun pagi-pagi, mama-mama langsung kasih soal ujian. Ya toh? Soal ujian pertama itu dari mama-mama. Kalau bapak-bapak itu, saudara yang terkasih, mama-mama pagi-pagi itu susah nomor memang. Bapak ingat tuh,
Ini hari kas makan sapi, pikebun jangan lupa. Uang belanja, garam di dalam habis, gula habis, sayur habis, beras habis. Saudara, semua dia ngomong habis. Saudara, itu ujian iman bagi para suami. Soal nomor 1 suka keluar itu. Belum lagi dia soal nomor 2. Bapak, tetangga sebelah bilang pesta, jadi ini mau kumpul keluarga. Itu soal nomor 2. Belum lagi datang soal nomor 3. Bapak, ini bulan Juli, anak-anak dong tanggal 15 masuk. Ya, seragam belum beli. Tolong, saudara. Ujian nomor 3 datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bapak-bapak tidak punya iman yang dikaruniakan oleh Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak akhirnya menyeleweng, banyak akhirnya menyimpang, banyak akhirnya lakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu dia pikir ini betul-betul parah ini. Kalau beta hanya harap mau jual sayur di kebun, hanya harap jual hasil pertanian, tidak mungkin, saudara. Akhirnya dia mulai pikir panjang kiri kanan, dia bilang, kayaknya isi KP bagus. Ya, saudara. Ya. Akhirnya main judi, akhirnya bisa picuri orang pubarang. Kenapa? Ujian iman itu datang. Tapi kalau saudara ada di dalam Kristus, dia mengaruniakan iman untuk saudara bisa melihat jalan keluar. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Makanya ayat yang berikut mengatakan begini. Ayat 4, tampilkan Yakobus pasal 1. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini penting ayat 5, saudaraku. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, waktu kita hadapi masalah tuh tadi saya ngomong, kadang-kadang bertempung pikiran nih jadi buntu. Saudara, koton jadi bodoh, ya. Koton bisa ambil langkah-langkah yang salah. Makanya ini ayat bilang, kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah minta kepada Allah. Nah, ini orang beriman. Orang beriman ketika diperhadapkan dengan persoalan, dengan situasi memang kurang hikmat, tapi dia tahu ada Allah yang sanggup memberikan hikmat kepadanya. Makanya saudara, Rasul Paulus bilang begini, Roma 10 ayat 17. Tampilkan ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal 10 ayat 17. Ya, jemaat dalam hitungan ketiga baca keras-keras. 1, 2, 3. Iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus 1 ayat 5 bilang minta hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat di dalam Alkitab itu firman Tuhan, itu hikmat Allah. Nah, saudara, waktu minta hikmat Allah itu sama saja dengan minta firman Allah. Firman yang mana? Firman yang kita dengar. Waktu kita minta itu hikmat, firman yang dinyatakan kepada kita, maka kita diingatkan. Waktu kita diingatkan, saudara, oleh Tuhan, oleh firman itu membangkitkan pertumbuhan iman kita, menguatkan iman kita, sehingga kita tidak akan salah mengambil keputusan ketika kita ada dalam masalah. Makanya anak-anak Tuhan, jangan malas gereja. Karena kalau kau malas gereja, dengar apa? Tidak dengar firman. Maka waktu masalah datang, minta hikmat. Hikmat apa yang datang? Kau pernah dengar firman bagaimana? Dia lebih dengar gosip, lebih dengar kata-kata tetangga, lebih dengar, saudaraku, omongan orang di sekitarnya. Akhirnya, saudaraku, dia tidak mempunyai kekuatan untuk bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang dengar firman Allah, waktu di tengah persoalan, waktu di tengah masalah, di tengah ujian, dia akan berkata, Tuhan beri aku hikmat. Dan Tuhan pasti memberikan firman-Nya kepada orang itu, supaya orang itu dapat menanggung setiap persoalan yang dihadapinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah pentingnya kita beribadah. Itulah pentingnya kita bergereja. Itulah pentingnya kita datang, saudaraku, cari Tuhan. Karena waktu kita ada dalam rumah Tuhan, kita menerima hikmat-hikmat Allah yang memampukan kita untuk bertahan di tengah-tengah situasi-situasi sulit. Kalau tidak, waktu soal ujian begini datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang kan bisa bunuh diri. Kalau dia tidak ambil jalan-jalan begitu, dia bunuh diri.
Kalau dia tidak bunuh diri, bisa jalan yang lain diambil. Mungkin dia bilang begini, aduh hidup ini memang tua satu ini memang. Tiap kita bangun pagi dia pun soal 10. Tiap bangun pagi soal 10. Kalau satu hari, saudaraku mulai dari pagi sampai malam dia pun soal bisa 100. Saudara, maka pikir panjang laki-laki bilang, hidup memang tua begini lewat cere buang. Ya karena tiap hari hadapi persoalan terus. Dan dia tidak punya kekuatan firman. Dia tidak punya kekuatan kebenaran yang memampukan dia untuk keluar dari masalah itu. Tapi kalau saudara beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Allah, maka ada kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Lihat Roma 1, 16 dan 17. Ini ayat mengatakan dengan jelas. Roma 1 ayat 16 dan 17. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari dibacakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil itu kekuatan Allah yang selamatkan kita, Bapak Mama Saudara. Ya. Jadi waktu kita di tengah-tengah situasi sulit, Injil datang tolong kita sebagai kekuatan dari Allah. Tadi saya sudah katakan, pakai kita pun kekuatan terbatas, tapi firman itu kekuatan yang tak terbatas, memampukan kita untuk menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Makanya saya belum pernah dengar ada orang yang setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengar firman. Saudaraku, lalu kita dengar bilang, bab tua ada gantung diri, mam tua minum baygon. Itu betul belum pernah dengar, saudara. Tidak ada. Karena orang-orang yang menaruh hidupnya kepada kebenaran, mereka hidup dalam kekuatan Allah yang memampukan mereka untuk keluar dari setiap situasi. Itulah orang beriman. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kita tidak mungkin mundur. Karena ada firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua, ayo milikilah iman yang bukan datang dari diri kita sendiri. Percaya yang bukan karena saudara dan saya mampu, bukan, tapi beriman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Iman yang Tuhan karuniakan kepada kita itu sekali lagi iman yang didasari oleh firman Tuhan, Injil. Makanya orang kalau setiap saudaraku minggu ke gereja, imannya itu tambah hari akan bertumbuh. Kalau dia dengar firman dengan sungguh-sungguh, dia dengar firman dengan baik-baik, saudara, imannya itu tambah hari bikin dia tambah kuat. Imannya itu bikin dia tambah militan. Makanya Yesus berkata begini, Matius 7 ayat yang ke-23. Saudara perhatikan ayat ini, saudaraku. 24, Matius 7 ayat 24. Ayat 24. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kalau saudara dengar firman itu, saudara sama kayak orang lagi bangun rumah di atas batu. Bayangkan kalau tiap minggu dengar firman, maka rumah saudara itu saudara bangun di atas batu, tambah hari tambah kuat. Tambah kuat. Saudaraku, Injil itu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar kata-kata. Injil itu bukan hanya sekedar omong-omong. Injil itu mengandung kekuatan Allah. Ganti mic. Kekuatan Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Lihat di ayat 25 dan 26. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dibacakan buat kita sekalian. 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir. Itu bicara tentang masalah hidup. Itu bicara soal tantangan. Itu bicara soal berbagai ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi itu ayat berkata, itu tidak akan membuat rumah itu menjadi rubuh. Sebab didirikan di atas apa? Di atas batu. Jadi saudara, saya ulang lagi. Ini firman menjadi penting buat kita semua yang hari-hari ini
akan menghadapi tantangan tambah banyak, hadapi masalah tambah banyak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kasih kita karunia yang namanya iman. Iman itu menjadi fondasi, iman itu menjadi landasan untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah persoalan apapun. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, tapi hanya karena iman kita akan melihat perkara-perkara hebat. Hanya karena iman kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Hanya karena iman saudara dan saya akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya Paulus berkata, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Injil Kristus, hidupnya akan bertolak dari iman dan terus dipimpin oleh iman. Ibrani pasal 1 tadi, kita lanjut di ayat 17. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Roma 1 ayat 17. Salah. Roma pasal 1 ayat 17. Begini firman Allah. Roma 1 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari apa? Dan memimpin kepada, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Jadi saudara dikatakan di dalam ayat itu bahwa kita akan bertolak terus dari iman. Kata bertolak itu sama seperti seorang nelayan yang mulai naik ke atas perahu, lalu kemudian mendayung perahunya ke dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang Kristen itu waktu mau memulai hidupnya, atau memulai pekerjaannya, memulai pelayanannya, memulai segala sesuatu, dia mulai dengan yang namanya iman. Iman itu yang memimpin dia. Iman itu yang akan membawa dia untuk melihat perkara-perkara benar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kita ini tidak mungkin bisa hidup kalau tanpa iman. Paulus berkata dalam kitab Roma, saudaraku, dia mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan segala sesuatu dengan iman, kita berdosa. Karena iman itulah yang membuat saudara dan saya akan hidup di dalam kemenangan. Tanpa iman kita akan jatuh terus dalam dosa. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan hidup kita. Karena iman yang membuat kita menjadi pemenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu jangan pernah mau menjadi orang Kristen yang digerus imannya. Tapi tambah hari iman kita harus tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita harus dibangun terus dengan firman Allah. Tambah hari tambah bangun, tambah hari tambah bangun terus. Kalau kita hidup demikian, saudara pasti sekali lagi akan melihat banyak perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita hanya bergantung kepada kekuatan kita, bergantung kepada keinginan kita, bergantung kepada kemauan kita, maka sekali lagi kita pasti tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Kita tidak mungkin bisa bertahan dengan kekuatan kita. Sehebat apapun, sekaya apapun, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup tanpa iman pasti akan gugur di tengah jalan. Seperti yang tadi kita sudah baca Ibrani pasal 10. Itu ayat mengatakan dengan jelas, orang-orang yang mengundurkan diri itu orang yang tidak beriman, pasti binasa. Saudara, pasti binasa. Makanya kekuatan kita itu bukan kekuatan, saudaraku, uang. Kekuatan kita itu bukan kekuatan finansial. Kekuatan kita bukan kekuatan yang datang dari dalam diri kita. Kekuatan kita itu karena ada iman yang bertumbuh di dalam kebenaran yang kita dengar. Itu yang membuat saudara dan saya semakin hari semakin menjadi luar biasa. Dan setan tahu itu. Setan mengerti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya kadang-kadang setan lebih pintar dari anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan dibodohi oleh setan. Setan mengendalikan, memprovokasi hidup anak-anak Tuhan supaya mereka tidak berdasar kepada iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya setan itu disebut bapa segala pendusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Perhatikan teks ini.
Yohanes 8 ayat 44. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu menjadi bapamu karena kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu itu, si setan itu. Saudara, jadi setan itu tahu kalau kita beriman atas dasar firman, maka dia kalah. Karena itu saudaraku, terkadang iblis itu mau menjadi bapak kita. Dia itu menawarkan keinginan-keinginannya supaya orang tidak mengikuti keinginan Allah, tapi mengikuti keinginan setan. Begitu mengikuti keinginan setan, imannya menjadi hancur. Karena iman di dalam kekristenan, saudara terkasih dalam Tuhan, yang tadi saya katakan dikaruniakan oleh Allah yang memberi kekuatan kepada kita, itu membuat kita berjalan dalam kebenaran, membuat kita berjalan dalam firman. Makanya Alkitab berkata bahwa iman itu pasti akan disertai perbuatan, tidak bisa tidak. Karena iman yang dihasilkan firman, firman yang menguasai hidup kita itu akan membentuk seluruh karakter hidup kita, sifat hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hikmat yang Tuhan beri itu akan membentuk cara berpikir kita, sehingga hidup kita itu beda. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada orang Kristen yang tidak bertobat, itu sebenarnya dia belum beriman. Hanya kelihatannya dia Kristen, tapi sesungguhnya dia belum bertobat, punya iman yang sungguh-sungguh itu belum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia masih kelompok anak setan. Hanya KTP-nya saja yang sudah berubah jadi Kristen. Ya. Hanya dia punya pakaian jubah yang berubah jadi Kristen, tapi imannya belum Kristen. Karena orang beriman itu akan menaruh harapannya kepada kebenaran, bukan kepada kata-kata setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sekarang saya mau tanya, adakah orang beriman yang tidak punya perbuatan baik? Tolong jawab. Adakah orang beriman yang tidak punya perbuatan baik? Ada atau tidak? Beriman tapi tidak punya perbuatan baik, ada atau tidak? Beriman tapi tidak punya perbuatan baik, ada atau tidak? Saya keras lagi nih. Beriman tapi tidak punya perbuatan baik, ada atau tidak? Tidak ada. Kalau ada, dia belum beriman. Dia cuma jadi Kristen. Saudara yang terkasih, kalau ada pendeta yang tidak punya perbuatan baik, itu pendeta tidak beriman. Kalau ada majelis yang tidak punya perbuatan baik, itu majelis tidak beriman. Kalau ada, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apalagi koster yang tidak punya perbuatan baik, dia sebenarnya koster yang belum beriman. Kalau ada ketua pembangunan yang tidak punya perbuatan baik, maka dia sebenarnya belum beriman. Kalau ada, apalagi ya, diaken penatua, saudaraku, yang tidak punya perbuatan baik, maka dia bukanlah orang beriman. Sekarang saya kasih contoh ayat. Yohanes pasal 6, ayat yang ke-6, 70 dan 71. Dua ayat. Yohanes 6 ayat 70-71. Yohanes 6 70-71. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa iblis? Jadi saudara lihat, 12 murid tapi satu di antaranya siapa? Setan dia. Iblis. Yang dimaksud ayat 71 mengatakan 1, 2, 3. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi rasul yang namanya Yudas Iskariot itu, saudaraku, dia adalah setan memang. Karena dia tidak pernah ikut yang Yesus omong. Yang dia ikut adalah yang setan omong. Yohanes 8 ayat 44. Dia pun Bapa itu bukan Yesus Tuhan Allah. Dia pun Bapa setan iblis.
Setan omong dia iko, ma Yesus ajar soniko. Ini setan, rasul setan. Sekarang saya tanya, kalau ada rasul setan, adakah pendeta setan? Adakah pendeta setan? Rasul ada setan, apalagi pendeta. Kalau pendeta ada yang setan, saya tanya lagi, majelis setan ada tidak? Bilang samping kiri kanan, jangan kena tipu. Orang beriman itu selalu menghasilkan perbuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang beriman tidak menghasilkan perbuatan. Jadi Yudas itu tidak beriman. Makanya dia pun perbuatan kacau balau. Setan pun perbuatan yang dia buat habis. Yohanes pasal 12 bilang dia tukang curi uang. Dia ini kan pegang kolektor di gereja, makan buang gas habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bahaya berat. Nah ini jubahnya sekarang. Dong itu kolektor di gereja dong, so buang nih kolektor dong. Nah ini Yudas pun kakak adik dong. Hanya dia pun paham beda. Ya sudah. Kalau ini paham Iskariot, separuh paham Natoni, separuh paham Pelaimo, separuh paham, pokoknya semua ada di dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya anak-anak Tuhan, kita tidak bisa berkata kita beriman tanpa firman kebenaran yang melahirkan perbuatan baik dalam hidup kita. Perbuatan baik dan firman itu satu paket, satu gandengan. Saudara yang terkasih, itu tidak bisa dipisahkan. Anak-anak Tuhan yang hidup beriman pasti hidup dalam perbuatan baik. Saudara, itu fakta di dalam Alkitab. Coba kita lihat beberapa ayat ini dulu. Yakobus pasal yang pertama, saya lupa ayat 30, coba ditampilkan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-30. Hah? Yakobus 1 bukan ayat 30, ayat 14 mulai. Ya, 14 lebih dulu. Perhatikan ayat itu, lalu 15 ya, dibacakan. Sabar, saya hitung nanti semua baca. Ya, Yakobus pasal 1 ayat tadi berapa? 14, 15. 1, 2, 3. Jadi orang itu dicobek karena dia punya keinginan. Keinginan itu datang dari siapa? Dipikat olehnya. Jadi keinginan itu dipikat oleh sesuatu yang membuat akhirnya orang itu melakukan keinginan-keinginan yang menghasilkan dosa. Ayat 15. Ya, silakan. 1, 2, 3. Jadi sudah lihat, keinginan-keinginan yang dibuai itu akan melahirkan yang namanya dosa. Bapak iblis itu bicara di kita, lalu dia pikat kita pu hati, akhirnya kita pu hati mulai ingin lakukan sesuatu yang tidak berkenan. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, akhirnya menghasilkan yang namanya dosa. Jadi itu semua itu saudaraku praktek. Kenyataannya itu adalah karya setan, iblis yang bekerja. Karena sekali lagi tidak ada kekuatan firman. Tidak ada yang namanya fondasi kebenaran yang membuat dia bisa menang terhadap dosa, terhadap kejahatan. Bagaimana kau bisa mampu dengan kau pun daging ini? Soalnya akan mampu, saudara yang terkasih. Mesti ada iman yang bekerja dalam diri kita yang memampukan kita untuk mengatasi semuanya itu. Dan itu iman kebenaran, itu iman firman, tidak bisa tidak. Sebab tanpa iman firman kita sama seperti tidak mempunyai perisai. Efesus pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-10 itu bicara soal perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu perlengkapan senjata Allah itu perisai iman. Fungsinya, kegunaannya untuk memadamkan semua panah api si jahat. Jadi setan itu mau panah dia punya keinginan, dia panah dia punya saudaraku apalagi kemauan. Dia bisikkan kepada kita, tanpa iman kita tidak bisa menghalangi dia. Tapi kalau ada iman, iman itu mengkanter, iman itu saudaraku menjadi filter, sehingga serangan panah api setan itu tidak akan mengena kita, karena ada firman yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya anak-anak Tuhan sekali lagi, kalau sudah ada iman, lihat, iblis main fight terus. Iblis main serang terus. Saudara.
Dan kalau iblis tuh serang terus sudah. Ini orang jadi setan, sama kayak Yudas Iskariot. Perbuatan susah ada lain. Yakobus pasal 2. Sekarang kita pindah. Ayat yang ke-14, perhatikan. Yakobus pasal 2:14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di gereja mengaku punya iman. Orang tanya, kau agama apa? Kristen. Ya, saya beriman. Saudara, beriman, tapi perbuatannya tidak beriman. Perbuatannya tukang selingkuh, perbuatannya tukang mabok, perbuatannya, saudaraku, tukang ganggu orangku istri, perbuatannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suka bikin kejahatan di mana-mana, tapi dia mengaku dia beriman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kapolda kita NTT yang sekarang, kemarin di dalam, saudaraku, doa doa nasional untuk bangsa, dia beritahu kepada semua itu pendeta-pendeta dari berbagai denominasi yang hadir di hotel Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang, memang di NTT ini gereja paling banyak provinsi yang gereja tapoa, tapi kejahatannya juga ngeri. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya tidak semua orang yang pergi gereja orang beriman, karena orang beriman pasti punya perbuatan. Amin. Separuh pikir aja mah ada fly berat. Pikir aja tapi ada fly berat. Tapi kalau ditanya beriman, itu kurang, saudara yang kasih oleh Tuhan, belum mengerti firman. Itu bukan firman, itu keinginan setan. Keinginan setan membuat orang diperdaya, dipikat olehnya. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelihatan rohani, kelihatan Kristen, tapi sesungguhnya dia bukan beriman kepada Tuhan. Jadi orang beriman itu tidak bisa lepas dari perbuatan. Lihat ayat 17 dari dari kitab Yakobus pasal 2. Tampilkan ayat 17. Yakobus pasal 2. Ayat 17. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pada hakikatnya mati. Mati itu sama dengan tidak ada. Kosong itu tadi dikatakan itu sama dengan tidak ada. Jadi hanya di mulut saya yang babusa bilang beriman. Tapi sesungguhnya belum beriman. Tanya samping kiri kanan, kamu beriman? Pastikan dengan perbuatan yang nyata. Amin. Jadi tidak ada orang beriman tanpa perbuatan. Tapi saya ulang, perbuatan itu hanya bisa nyata kalau ada firman Tuhan yang membuat kita kuat. Tanpa firman, siapapun, ya saudara, rasul saya bisa jatuh, ya. Saya sudah dibilang, apalagi cuman kita pendeta, apalagi cuman majelis, apalagi kita cuman jadi jemaat biasa, terlalu mungkin untuk bisa jatuh, ya. Tapi kalau kita semua ada di dalam firman Allah, mau pendeta, mau majelis, mau jemaat, mau koster, diaken, penatua, siapa saja kalau tinggal di dalam kebenaran, maka dia pasti akan kuat dan dia pasti akan hidup menyenangkan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa di sorga. Amin. Sehingga saya berharap Kapolda berikut lagi kalau bikin doa, bangsa dan negara, dia akan berkata, memang betul NTT ini gereja banyak. Dan betul di NTT ini orangnya rohani-rohani semua. Paklaru sudah tutup, moke sudah tidak ada lagi. Amin. Oh, itu dulu baru itu namanya Tuhan dipermuliakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau selagi itu belum, maka saya ulang, mungkin ya secara mayoriti agama kita mayoritas di ini provinsi, tapi belum tentu secara iman, saudara. Karena iman bicara soal perbuatan yang nyata.
Iman bicara soal sesuatu yang dipraktekkan dalam hidup. Nah, karena itu saya ulang, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita datang gereja bukan hanya sekedar masuk beribadah, tapi kita datang untuk kita melihat bagaimana iman dikaruniakan kepada kita lewat firman yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, tambah cinta firman Tuhan. Ya, saudara, kalau saya cinta firman ya sudah. Habis binasa. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. amin. Bilang samping kiri kanan, berat kok sonde. Son berat sonde berat karena kita cinta Tuhan. Kalau sonde cinta tuh botong berat. Saudara yang terkasih, ya, mesti dasarnya tuh cinta. Kalau tidak cinta Tuhan tuh berat. Tuhan suruh kita begini, kita berat. Kok tidak cinta nah? Tapi kalau kita cinta itu ringan. Dasarnya tuh mesti cinta. Dasarnya tuh mesti kasih. Ya. Jadi kita melakukan perintah Tuhan itu bukan karena paksaan. Beda, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang melakukan firman karena kasih dengan orang melakukan firman karena tuntutan. Itu beda. Kalau kita bicara soal tuntutan, maka itu saudara sesuatu yang menyiksa diri kita. Tapi kalau bicara soal kasih, itu tidak menyiksa. Dengan rela, dengan ikhlas, dengan saudaraku betul-betul mau melakukannya. Tapi kalau tidak dengan kasih, itu bikin potong susah setengah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang Kristen itu kadang-kadang susah itu karena itu. Dia kerasa firman ini tuntutan bagi dia. Perintah Allah itu tuntutan. Waduh, kita akan susah kalau tidak didasari dengan cinta atau yang namanya kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, cinta itu membuat orang dapat melakukan segala sesuatu melampaui batas. Cinta itu membuat orang bisa melakukan sesuatu lewat dari apa yang sebenarnya dia tidak mampu lakukan pun dia harus lakukan karena cinta. Makanya Kidung Agung pasal 8, saudara yang terkasih dalam Tuhan bilang begini, cinta itu dapat membuat orang memadamkan, melewati saudaraku sungai. Ya, cinta itu saudaraku begitu kuat seperti maut, itu cinta. Saudara, kalau tidak ada cinta itu sukar. Orang melakukan sesuatu orang hitung kali bagi, hitung kali bagi, hitung kali bagi, karena tidak ada cinta. Tapi kalau ada cinta kepada Tuhan, maka tidak ada perintah Tuhan yang berat. Semua kalau kita lakukan dengan penuh cinta, kita akan lakukan dengan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu Tuhan tunjukkan lewat dirinya. Dia mengasihi kita lebih dulu. Dia buktikan, karena dia mengasihi, dia lakukan yang terbaik buat kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 16. Perhatikan ini. Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat terkenal kan ini? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga stop sampai situ. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang berani di anak satu dia kasih korban? Siapa berani? Sudah ada. Tapi kenapa Tuhan mau? Karena sekali lagi dikatakan kasih besar. Kalau kasih tidak besar tidak bisa. Orang yang melakukan itu cuma dua di dalam Alkitab, Allah. Dan kalau saudaraku oknum pribadi manusia, maka yang namanya Abraham. Dia rela persembahkan di anak Ishak. Itu karena kasih. Kalau tidak ada kasih, orang tidak mungkin lakukan itu. Dan Allah melakukan itu kepada kita semua. Karena dia mengasihi kita, dia dapat lakukan yang melampaui dari apa yang kita bisa kerjakan. Kalau begitu saudara, dia melakukan sesuatu yang besar karena kasih. Dia juga mau kita juga dengan mengasihi dia melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kasih itu yang menjadi fondasi kita untuk terus bertumbuh di dalam iman. Ya. Jadi ini saya ibaratkan begini saudara. Ini satu paket 3 in 1. Ya. Yang namanya iman, firman, dan kasih itu satu paket. Itu tidak bisa dipisahkan. Iman mau bertumbuh mesti ada firman. Firman itu mau didengar dan dilakukan kalau ada kasih. Ini kalau tidak ada, tidak bisa jadi ini. Ini juga tidak bisa jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ini tidak ada. Ini satu kaitan. Begitu juga dengan iman. Iman tidak bisa, saudara yang terkasih, ada dengan sendirinya kalau bukan Tuhan mengaruniakan dan firman bekerja. Ini satu paket. Orang Kristen hidup dalam iman, itu orang Kristen hidup dalam firman dan hidup dalam kasih. Kalau dia lakukan itu, kekristenannya akan betul-betul Kristen yang beriman kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau karena tuntutan, tidak bisa. Suatu saat kita menyerah. Suatu saat kita angkat tangan. Awal-awal kotor menyala. Awal-awal kotor semangat minta ampun. Karena tuntutan. Saudara. Makanya saudara lihat. Ada orang yang kalau dia punya jabatan majelis di gereja. Rajin minta ampun. Saudaraku. Lonceng gereja belum bunyi, dia sudah hadir dahulu. Tapi coba nanti dia turun dari majelis. Dia masih rajin. Kalau dia masih rajin itu berarti dia betul-betul mengasihi Allah. Bukan karena tuntutan jabatan majelis. Saudara. Tapi kan fakta banyak kita lihat. Saudara, setelah dia tidak terpilih lagi. Dia kadang-kadang juga bilang, Mama, Bapak titip persembahan saya. Kok Mama yang bawa? Padahal dulu dia yang buka pintu gereja. Karena dia karena tuntutan, bukan karena kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya banyak orang melayani Tuhan. Sekali lagi dia melayani karena tuntutan. Karena saya pendeta dong. Kalau saya tidak khotbah, saya bukan pendeta. Saudaraku, saya mesti belajar Alkitab dong. Karena saya nanti khotbah. Tapi setelah dia emeritus alias pensiun, saudaraku, Alkitab juga tidak buka lagi. Ya karena dia pun tuntutan sudah selesai. Itu bukan kasih. Kasih itu tidak mengenal apapun. Kalau namanya perintah Allah, maka kasih itu akan terus dikerjakan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 mulai. Lihat ini, contoh ini. Ini orang beriman tuh model begini nih. 1 Timotius 4 ayat 6. Sudah lihat. Oh, dia sana pensiun sampai mati baru pensiun. Lihat. Saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 6. Ini kok. Salah. 2 Timotius 4 ayat 6. Coba lihat ayat itu. Ada? Ya, benar. 2 Timotius 4 ayat 6. Ya, jemaat sama-sama kita baca mulai 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus bilang, bepu darah mulai tercurah, bepu mati sudah dekat. Ini Paulus ngomong. Tapi saudara terkasih lihat sekarang ayat 7. Perhatikan ayat 7 1 Timotius 4. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi dia sudah sampai garis akhir. Dia bukan ditetawa di tengah jalan. Dia sudah sampai finish. Saudara, sekarang semua mati nih Paulus bilang. Betpun darah mulai tercurah, betpun saat kematian sudah dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia bilang, saya sudah sampai garis akhir dan saya sudah pelihara apa? Iman. Pelihara apa? Iman. Jadi iman itu tidak pernah berhenti di tengah jalan. Selalu sampai garis akhir. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya ulang lagi. Iman, firman, dan kasih. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara betul-betul orang yang beriman, saudara pasti hidup dalam firman. Kalau saudara hidup dalam firman, itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Ya saudara. Bukan karena tuntutan, tapi karena kasih kepada Allah. Cinta kepada Allah.
Itu yang membuat saudara dan saya melakukan firman dengan tidak ada henti-hentinya. Mengerjakan kebenaran dengan tidak ada henti-hentinya. Paulus pernah marah kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena jemaat yang ada di Filipi itu, saudaraku, dia mau kumat-kumatan, alias taat, alias punya iman, alias setia, alias lakukan firman. Kalau ada waktu-waktu tertentu, kalau ada Paulus, kalau ada orang yang rohani di sekitar mereka, maka mereka mulai lakukan. Itu yang namanya tuntutan. Tapi begitu orang yang rohani tidak ada, setia mereka kendor. Saudaraku, ketaatan mereka kendor, iman mereka mulai pudar. Paulus marah. Lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Perhatikan teks ini. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Filipi pasal 2 ayat 12 13. Ya, sama-sama dibacakan. 1 2 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu karena itu bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku. Itu Paulus bilang. Jadi kerjakan keselamatan, taat, setia, bukan hanya waktu Paulus hadir, tapi waktu Paulus tidak hadir, waktu hamba Tuhan tidak ada, waktu saudaraku tidak ada orang yang kontrol, kita tetap setia. Karena kita setia bukan karena tuntutan, tapi kita setia karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, jangan sama kayak anak-anak yang, saudaraku, tidak mau taat kepada aturan. Misalnya, ya saudara, kalau dia pun mama ada dan dia pun bapak ada, taat aturan setengah mati. Begitu saudaraku, bapak dan mama bilang, kami ini hari mau turun Kupang, jadi kamu tolong kok lihat rumah dong, dua boleh babisik, kita merdeka. Saudara yang terkasih, itu tuh jemaat Filipi. Waktu Paulus ada, dong pun rohani minta ampun. Ya saudara. Tapi begitu Paulus tidak ada, dong ke kambing liar. Saudara, Paulus berkata, kerjakan keselamatan, ketaatan senantiasa. Bukan hanya pada waktu aku hadir, tetapi juga pada waktu aku tidak hadir. Itu kasih. Lihat ayat 13. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Filipi pasal 2. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik maupun pekerjaan sukarela. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Jadi saudara, Tuhan itu kerja dalam hidup kita untuk kita terus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang sekali lagi kita tidak mau. Karena sekali lagi kita bukan berjalan pada kasih, tapi kita berjalan pada tuntutan. Ya. Pesan Tuhan malam hari ini jelas buat kita semua anak-anak Tuhan. Siapapun saudara, sebagai jemaat Kristus, jemaat Tuhan. Ya, gereja ini kan cuman organisasi, tapi kita semua jemaat Tuhan. Saudara, ingat baik-baik bahwa saya harus hidup di dalam iman. Iman yang terus mengerjakan, firman mengerjakan, kasih mengerjakan. 3 ini membuat saudara dan saya akan terus tambah hari bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun saudara, kita akan tetap setia, taat kepada Tuhan, lakukan firman Allah. Ya. Perbuatan-perbuatan baik kita menjadi nyata. Itu karena sekali lagi ada iman, firman, dan kasih. 3 pesan firman Tuhan ini menolong kita sekalian malam hari ini dalam khotbah saya pada malam yang pertama ini. Sekali lagi, saya mau kita semua yang hadir betul-betul menjadi orang yang beriman sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Menjadi orang-orang yang betul-betul tetap melewati setiap situasi, keadaan apapun, saudara. Membuat kita semakin militan di hadapan Tuhan. Besok malam kita akan lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa orang yang beriman, hidup dalam firman dan hidup di dalam kasih, itu berbeda sekali. Saudara, Tuhan akan memperhatikan hidupnya. Tuhan akan melakukan segala hal dalam hidupnya. Ya. Orang-orang seperti itu bukan tidak menghadapi masalah, tapi sepertinya ada jalan, sepertinya ada mujizat, sepertinya ada hal-hal besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup orang-orang itu. Nah,
Nanti kita akan memperhatikan pada besok hari. Tapi hari ini sekali lagi iman, kasih, dan firman. Saya mau bilang itu satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Hiduplah dalam itu, maka saudara akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari semua pemain musik, singers ada di depan. Kita mensyukuri firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu pujian. Dan kita akan berdoa, kita minta Tuhan mengerjakan kuasanya, kebenarannya dalam hidup kita sekalian. Haleluya.